Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita. Yang ini adalah merupakan sebuah serial Kristianologi Qur'ani. Yang ini disampaikan oleh Kiai Haji Simon Aliasir dengan judul Maria antara saudara perempuan Harun dan Musa. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat nomor 19 surat Maryam ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah orang yang jahat dan ibumu bukanlah wanita yang berbuat tidak senonoh. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, di dalam arti yang luas, lebih lanjut, John Gilchrist menyatakan bahwa ukta Harun di dalam Al-Quran Suci harus berarti saudara kandung Harun. Dan Maryam memang saudara kandungnya. Jelas bahwa Muhammad telah mencampur adukkan Maryam, ibunya Yesus Kristus, dengan wanita lain. Jadi lagi pula bukti ini diperkuat lagi oleh nama ayahnya Maryam. Di dalam Al-Quran disebut sebagai Maryam Mabnata Imron. Saya ulangi lagi, Maryam Mabnata Imron, Maria anak perempuan Imron. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayatnya 12. Jadi Maria bukan saja disebut saudara perempuan Harun, tetapi juga anak perempuan dari Imron. Karena itu kami mempunyai bukti ganda bahwa Maria memang secara keliru telah dikira sama dengan Miriam, adik perempuannya Harun dan anak perempuannya Imron. Terdapat di dalam buku Christian Islam and Christianity halaman 13. Dari kutipan di atas itu, John Gilchrist membuat satu kesalahan yang fatal lagi, yaitu memahami suatu ungkapan pihak lain tidak menurut si pembuat ungkapan, hanya untuk memperoleh pengertian yang benar dari ungkapan Al-Quran Suci tentang ukta Harun. Haruslah mencari penjelasannya dari Quran Suci itu sendiri. Jika tidak menemukan, carilah di dalam riwayat hadis Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Suci memang tidak ada penjelasan tentang itu, tetapi di dalam riwayat hadis
banyak sekali penjelasan, antara lain dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan bahwa pada suatu waktu Siti Sofiyah, istrinya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadap beliau dan berkata, "Para wanita berkata kepadaku bahwa aku adalah orang Yahudi, anak perempuan 2 orang Yahudi." Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, yaitu kepada Siti Sofiyah, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mengapa engkau tidak berkata, sesungguhnya ayahku adalah Nabi Harun, pamanku adalah Nabi Musa, dan suamiku adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Sabda Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini jika dipahami secara sempit, seperti yang dipahami oleh John Gilchrist, berarti bahwa Nabi Harun dan Nabi Musa hidup sejaman dengan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah barang tentu ini suatu kebodohan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dalam arti luas. Saya ulangi lagi. Sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika dipahami secara sempit, berarti John Gilchrist, sang penulis Christ in Islam and Christianity, berarti bahwa Nabi Harun dan Nabi Musa hidup sejaman dengan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengertian John Gilchrist, saya ulangi lagi, dan seperti pengertian John Gilchrist itu adalah pengertian yang keliru sekali. Sudah barang tentu ini suatu kebodohan. Yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu dalam arti yang luas. Dalam arti inilah Ukta Harun atau saudara perempuan Harun harus dipahami. Dalam bahasa Semit, hal ini biasa digunakan. Banyak contoh di dalam Quran suci, di dalam riwayat hadis Nabi, maupun di dalam Alkitab Bible sendiri. Misalnya di dalam kalimat Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Surat Matius pasal 1 ayat 1. Juga dalam pernyataan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku adalah doa ayahku Ibrahim." Kata Ab artinya saudara laki-laki,
berulang kali digunakan di dalam arti yang luas. Misalnya di dalam arti saudara sebangsa. Quran suci surat 7 surat Al-A'raf ayatnya 65. Juga saudara seagama. Quran suci surat 49 yaitu surat Al-Hujurat ayat 10 dan lain-lain sebagainya. Dengan menganalogikan ayat-ayat itu, Ukhta Harun atau saudara perempuan Harun tidak harus berarti saudara perempuan sekandung Harun. Boleh saja dalam arti yang luas. Bahkan itu harus, karena perbedaan waktu hidupnya, jadi sebutan itu mengandung isyarat bahwa Maria keturunan Harun, bukan keturunan Musa, saudaranya Harun itu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dulu video kita kali ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.